Yang sudah sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dibaca tim kuasa tidak hanya Syahrul terdakwa lain mantan Sekjen 2023 turut membacakan eksepsi. Keduanya dengan serta menerima gratifikasi dengan 44,5 miliar. Sidang hadir. Kita pantau eksepsi Menteri Pertanian Syahrul dengan surat setidaknya ada 4 poin yang sudah kami rangkum dalam sidang eksepsi atau pembacaan eksepsi atau nota keberatan. Garis bawah ini yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap serta kabur. Berikut adalah penjelasannya. Untuk poin pertama, muatan dakwaan ini dinilai bertentangan dengan fakta. Yang pertama, di sebesar 90 juta rupiah Limpo. Namun kalau merujuk BAP yang BAP dari Eko Sasmito yang pada saat ini sebagai Kepala Bagian Umum selanjutnya poin kedua di sini Juno bahwa soal meminta jatah 20%. Sebagaimana kita tahu dalam dakwaan yang dibacakan JPU kemarin ada pasangan setiap eselon 1 di Kementerian Pertanian, baik itu dari sekretariat dan juga dirjen lainnya. Namun ini ditampik nyatanya pada eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo bahwa soal meminta jatah 20% ini dari masing-masing dirjen di Kementan merupakan bentuk upaya dari jaksa penuntut umum untuk mendramatisir dari perkara ini. Kemudian untuk poin yang ketiga, tadi dibacakan juga bahwa penuntut umum ini dinilai mencampur adukan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dinas. Nah, ini yang tadi disebutkan dan ditegaskan oleh dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo bahwa tidak cermat, tidak jelas dan juga kabur. Jadi dalam dakwaannya disebut pengumpulan uang untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga. Sebagaimana kita tahu dalam dakwaannya kemarin, memang uang-uang yang dilakukan atau pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo ini diduga untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan dari keluarga salah satunya. Namun ditegaskan salah satu contoh tadi yang dipaparkan adalah untuk kepentingan pribadi penggunaan charter pesawat. Ini tidak demikian, bahwa tadi dari kuasa hukum ditegaskan charter pesawat atau sewa pesawat ini tidak hanya digunakan oleh terdakwa saja, namun ini digunakan untuk kepentingan dari Kementerian Pertanian, yakni digunakan untuk kepentingan dinas. Nah, untuk poin yang terakhir, yakni dari hal tersebut menyambung soal lelang jabatan dan tuduhan pengumpulan uang ini tidak benar adanya, maka tadi secara tegas menilai surat dakwaan JPU ini tidak cermat, tidak lengkap dan juga sangat kabur dan dinilai bahwa ini bisa batal demi hukum. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya di sini Juno, bahwa kalau kita mengingat secara garis besarnya dari dakwaan yang disampaikan oleh JPU kemarin adalah dugaan pemerasan total senilai 44,5 miliar rupiah. Namun, seiring tadi kami mendengar pembacaan dari eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo terkait hal ini, tampaknya memang tidak atau bahkan tidak ada singgungan
pembahasan atau menampilkan terkait dengan hal tersebut. Namun memang terlebih lagi untuk poin yang ini ada soal uang pemerasan yang diperuntukkan, kita tahu tadi tidak hanya untuk ke pribadi saja, tidak hanya untuk keluarga saja, bahwa dalam dakwaan dari JPU kemarin uang ini digunakan juga untuk keperluan kado. Bahkan ini uang juga mengalir ke salah satu partai yang menaungi Syahrul Yassin Limpo pada saat itu, yakni Partai Nasdem. Namun ini tidak ada penjelasan yang kami dengar dalam eksepsinya terkait dengan hal tersebut. Nah, tentu dari hal ini, dari kuasa hukum terdakwa meminta 3 hal setidaknya menjadi pertimbangan dari majelis hakim dari yang dibacakan nota keberatan pada hari ini. Yang pertama, menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa, kemudian akibat surat dakwaan tidak cermat ini, maka dinilai dakwaan ini batal demi hukum, dan juga terdakwa atau tahanan ini seketika putusan setelah nanti ini dapat diputuskan atau dibebaskan. Setidaknya itu yang menjadi harapan dari kuasa hukum terdakwa, dan untuk saat ini memang kita tahu tidak ada pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Selanjutnya pada saat ini memang masih berlangsung sebenarnya, Juno, untuk sidang eksepsinya baru saja selesai untuk pembacaan nota keberatan dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo, yang kemudian akan disusul oleh pembacaan nota keberatan dari 2 terdakwa lain yang kita tahu ini merupakan tangan kanan dari Syahrul Yassin Limpo, yakni Kasti Subagiono dan juga Muhammad Hatta. Jadi sama-sama kita tunggu bagaimana kelanjutan ke depannya, Juno. Bagaimana proses pengadilan terhadap mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo terkait dengan dugaan suap dan juga gratifikasi di Kementan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Sesaat lagi saudara, harga cabai di Pangkalan